Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 atau 0231 8493 Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAGMESI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan ini temanya kembali seputar pembagian waris begitu ya Ustadz ya. Problem utama pembagian waris adalah 2:1. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESI. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi, Bu Lisma dan kru RRI semuanya, termasuk para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui siaran RRI Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 16 April 2025, saya mengangkat tema tentang problem utama dalam pembagian waris itu adalah 2:1. Para pendengar dimanapun berada, bahwa problem ini sudah hampir menyeluruh. Akibatnya problem ini menjadi barang tabu 2:1 ini.
Bahkan ketika kita sebagai orang tua melihat porsi pembagian antara anak laki dan anak perempuan 2:1 itu, secara umum kita sebagai orang tua ini dirasa tidak adil. Sehingga muncul orang tua itu rasa kekhawatiran. Muncul problem nanti kalau sekiranya dibaginya saat waktu setelah meninggal dunia, kata orang tuanya. Maka kebanyakan sebagian besar bahkan 2 minggu yang lalu kita bertemu dengan para palebay itu sudah hampir 99% konon katanya orang tua itu memberi kepada anaknya saat masih hidup melalui hibah ataupun melalui wasiat. Wasiat artinya orang tua sudah membuat nota kesepahaman ataupun kontrak ataupun istilah pernyataan bahwa harta-harta milik orang tua itu sudah diwasiatkan kepada anak-anaknya nanti ketika diberikan saat sudah meninggal dunia. Bahkan sampai 0. Dengan harapan ketika sudah meninggal dunia, orang tua sudah tidak bagi-bagi waris lagi. Dan tidak sedikit pula orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya harta yang dia dapatkan, yang dia miliki, yang susah payah itu orang tua itu. Hampir demikian. Kalaupun ketika memberikan ataupun membagi saat waktu telah meninggal pula, hampir sebagian besar pembagiannya dengan cara bagi rata. Ini adalah sebuah problem besar sekali kaitannya dengan masalah harta milik orang tua yang telah meninggal dunia. Para pendengar RRI dimanapun berada, saya menyampaikan ini pun sudah berdasarkan fakta atau realita di masyarakat. Bahkan ada sebagian orang mengatakan ayat waris ini nggak usah dipakai selagi damai. Ini walaupun sudah disampaikan pada minggu kemarin ya. Alasannya apa? Alasannya karena ternyata antara anak laki-laki dan anak perempuan dulu dengan sekarang beda. Kalau mungkin dulu mah yang berperan aktif adalah anak laki-laki. Tapi sekarang mah yang paling berperan aktif adalah anak perempuan. Di mana buktinya perusahaan kadang-kadang lebih dominan, lebih membutuhkan laki perempuan. Atau bahkan ketika menjadi tenaga kerja di luar negeri, menjadi TKI atau TKW istilahnya, kan kebanyakan perempuan, ada di Arab Saudi, ada di Taiwan atau dan sebagainya. Itu kan anak perempuan yang peran aktifnya gitu. Sehingga anak perempuan itu bisa membangun rumah dan seterusnya. Ini dalil-dalil atau dasar-dasar atau alasan 2:1 ini tidak adil. Banyak sekali alasan-alasan kenapa laki perempuan dibagi 2 ini menjadikan problem. Sebetulnya ayat itu sangat jelas, sangat konkret Allah telah menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 itu. Di mana ayat 11 dan ayat 12 ini, ilmu faraid ini mengatakan dengan istilah furudul muqaddarah, yakni bagian-bagian yang sudah dipastikan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada angka-angka pecahan, di mana angka pecahan dalam surat An-Nisa ayat 11 12 ini ada 6 angka pecahan plus 1. 6 angka pecahan ini tidak mempermasalahkan, tidak ada masalah sama sekali. Yakni ada ahli waris mendapat setengah, ahli waris ada yang mendapat 1/3, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/6, ada yang mendapat 1/8, ada yang mendapat 2/3. 6 angka pecahan yang tadi disampaikan itu tidak ada masalah. Yang jadi problem, yang jadi masalah utama adalah prinsip utama malah. Apa itu prinsip utamanya? Adalah 2:1. Ternyata prinsip utama 2:1 ada di ayat terdepan padahal. Bagaimana saya sampaikan dalam mukadimah itu adalah yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Itu kalimatnya adalah yusikumullah. Betapa sangat pentingnya ini tentang mengenai pembagian harta waris ini.
Yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan, Allah mewajibkan kamu semua. Bagi ada orang tua yang meninggal dunia, maka ketika orang tua meninggal dunia itu hak waris ketika ada anak laki dan ada anak perempuan, maka porsinya anak laki 2, perempuan 1. Ini adalah jelas. Qat'iyud dalalah. Artinya jelas dalilnya. Tidak bisa diartikan dengan kalimat lain. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jelas sekali. Tapi di masyarakat menjadi problem. Yang paling utama inilah persoalan di masyarakat. Sehingga pembagian warisnya itu dibagi rata. Tidak melihat ini sebetulnya ini hak milik orang tua. Artinya apa? Artinya ketika ada orang tua meninggal dunia, maka harta-harta orang tua lah yang dibagi. Kalau sekiranya dengan alasan anak perempuan sekarang lebih proaktif karena bekerja ataupun keluar negeri, bisa dipisahkan terlebih dahulu manakala anak perempuan itu pernah membantu orang tua dalam membangun rumahnya atau dan bagaimanlah. Ini untuk menjaga hak anak perempuan tadi yang susah payah, yang mencari uang ke luar negeri itu dengan berbagai macam resikonya. Jadi jangan dicampur adukan antara milik orang tua yang siap dibagi dengan milik anak merupakan jerih payahnya, keringatnya ke luar negeri itu. Karena ini sudah menjadi alasan yang topik trending apa tadi topik ini persoalan bahwa alasannya perempuan sangat aktif sekali gitu. Artinya contoh konkret seandainya rumah milik orang tua ini awalnya tidak bagus. Kemudian salah satu anak perempuannya itu kerja di luar negeri menghasilkan upah yang luar biasa, kemudian membangun rumah milik orang tua, enggak masalah sebetulnya sih. Ketika meninggal orang tuanya, maka dipisahkan mana milik orang tua sejatinya, mana milik anak yang susah payah itu. Walaupun orang tua ini sebagai wujud dia membantu anak pula. Saat waktu keluar negeri pasti kan butuh biaya dan seterusnya. Oke lah, itu tidak masalah seandainya itu milik anak perempuan, maka dipisahkan terlebih dahulu. Yang dibagi hanya miliknya orang tua saja. Maka ketika hak milik orang tua kemudian orang tua meninggal dunia, itulah yang dibagi dengan prinsip 2:1. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau kita melihat dari kenapa laki perempuan itu beda gitu loh. Itu semuanya adalah Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Dan sedangkan Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup bagi kita umat Islam. Dan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia, dan juga sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Jelas sekali dalam pembagian waris pun termasuk mana hak milik anak laki-laki, mana hak milik anak perempuan. Maka ketika masalah ini disepelekan, masalah waris ini, lalu Allah memberikan reward dan memberikan janji dan ancaman, reward dan punishment. Bahkan reward dan punishment itu setelah ayat furudul muqaddarah tadi. Ayat tentang mengenai furudul muqaddarah yang angka pecahan tadi itu kan ada pada surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Panjang sekali ayatnya. Berikutnya ayat 13-nya itu Allah memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan janji kepada orang yang menjalankannya. Tilka hududullah, kata Allah, itulah batas-batasannya, itulah ketentuan-ketentuannya. Nah, tilka di sini bermakna isyarah, di mana itulah itu ada di atas ayat tersebut. Yakni tadi 2:1 dapat setengah dan seterusnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya adalah air sungai. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang besar. Dijelaskan kemenangan yang besar.
ketika kita taat kepada Allah tentang mengenai 2:1, kita taati gitu. Dan ayat 14-nya ternyata langsung Allah memberikan punishment, memberikan ancaman bagi orang yang tidak mentaatinya, orang yang bermaksiat kepadanya. Bagaimana ayatnya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang bermaksiat, beringkar kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas. Artinya yang tadi laki dapat 2, perempuan dapat 1, dibagi rata, itu melampaui batas berarti. Ketentuan-ketentuan Allah diabaikan. Maka yudkhilhu naron khalidan fiha. Kata Allah, saya dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabun muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi jelas sekali statement Allah dalam Al-Quran ayat tersebut itu. Kalau ayat 13 tentang janjinya diperkuat, wadzalikal fawzul azim, yang demikian mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi ketika meragukan, ketika mengkufuri ayat ini, walahu adzabun muhin, ayat terakhirnya itu. Mari kita bersama-sama harus menyadari hal ini. Tidak boleh dibagi rata ini. Karena ini merupakan problem yang sangat utama di masyarakat itu demikian. Mudah-mudahan melalui Mutiara pagi ini, RRI Cirebon ini bisa menjadikan sebagai pembelajaran yang positif untuk kita. Yang sekiranya tidak baik atau bahkan dilarang oleh Allah harus dijauhi. Yang sekiranya itu baik, itu merupakan positif untuk kita keluarga, untuk di tengah masyarakat ataupun di akhirat nanti. Ayo kita bersama-sama untuk menjalankannya. Kadergah dari bahasa Jawa, ki warisan ku barang nemu. Kalau barang nemu artinya itu yang susah itu siapa gitu loh. Yang susah adalah orang tua. Objek masalah waris adalah milik orang tua, bukan milik anak loh itu. Kalau sekiranya anak punya peran aktif, dipisahkan tadi sampaikan. Karena alasan ini yang menjadi problem itu gitu loh. Mari kita bersama-sama untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada pandangan hidup kita, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi sebagai tuntunan kita, dan kita menjalankan dengan semaksimal mungkin, insya Allah diharapkan kita selamat di dunia, apalagi di akhirat nanti. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama berdialog, berdiskusi, dipandu oleh Mbak Lisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami ya, di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Dan tentunya untuk Anda yang juga menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, silahkan ya bisa berkirim live chatnya langsung dari sana. Kita sapa Ustadz yang sudah tersambung di line telepon 59. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo di Subang, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silahkan. Sehat, mudah-mudahan pencerahan RRI sehat. Amin. Itu Neng Isma Amin. sehat, semua karyawat-karyawati, Pak Ustadznya sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menyiapkan masalah bagi waris Ya. di Jawa Barat, cuma Cirebon. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa negara. Amin. Amin. Mangga Pak Kasmo silahkan. Ya, yang dulu saya pernah, orang-orang dulu sebelum saya dewasa, ada orang yang sok membagi waris, punya sawah, punya kebun, punya sapi, umpamanya. Ada yang dibagi, nah kamu mah sawah yang gitu, nah kamu rumah, nah kamu sapi, ada yang itu namanya hibah yang gitu. Nah ini menurut pelaturan waris kan, kalau dibagi kan harus sama itunya, Harganya. harganya gitu.
bank lah gitu. Kan kalau punya rumah, punya tanah, sawah, sapi dikasih anak gitu. Nah, tidak seperti waris itu Iya. bila hibah juga gitu. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Itu seperti itu gitu. Cuman dulu orang maklumnya orang dulu gitu belum tahu bagi waris gitu. Itu assalamualaikum Nak Isma. Iya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo di Subang. Ustadz, ini satu penelpon Boleh, lagi ya iya. sebelum kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, semangat sekali sepertinya pagi ini ya. Iya, Oh, Masya Allah. ini Apa tuh? tidak bisa ditangkap radio nih, Mbak Isma. Oh iya. Siarannya, iya. Oh ya Allah. Kemarin-kemarin Mohon maaf ya, Ibu. bening sekali waktu Mbak Isma siaran itu. Iya. Iya, sekarang nggak bisa ditangkap. Udah sih, kemarin apalagi teleponnya juga terganggu. Oh, gitu. Ya mungkin hujan jadi Iya, terhalang. sedikit terkendala. Ah, Terima kasih sekarang- informasinya Ibu. Iya, sekarang telepon bisa, Iya. tapi mendengarkan dari HP. Rasanya kalau mendengarkan dari HP tuh kecil gitu tuh. Kayak kurang gitu ya Ibu Iya, ya. iya. Baik, mohon Terima maaf ya kasih. Ibu atas ketidaknyamanannya. Iya, terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ustadz kita Bapak Nasuha Fakih MAGSE SY MESY. Iya. Salah aja. Iya nih. tiap minggu. Iya. Messi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Iya. pulih 100% ya Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Karena katanya kalau kita berpikir yang positif Iya. itu pasti membahagiakan, Iya, dan Amin. kalau kita berpikir negatif ya kita jadi ikut-ikutan Iya. sedih ya Mbak Isma. Jadi berpikirlah positif. Prasangka baik. Seperti juga saat ini mengenai pembagian waris. Iya. Pak Ustadz, saya lihat masyarakat kita itu makin dalam ilmunya dan semakin ingin menuruti apa yang diperintahkan Allah, Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau dikatakan jangan sampai tidak menuruti gitu, malah hati rasanya loh, enggak kok, kami tidak berpikir negatif, kami berpikir positif karena ingin menuruti apa yang ditentukan dalam agama. Sekarang sudah makin karena banyaknya seperti Pak Ustadz ini memberikan pencerahan, makin banyak mengerti dan makin banyak yang ingin, Menyadari. iya, melaksanakan. Utama itu. Iya, karena dulu konon Mbak Isma malah pada tahun tahun 40-an aja gitu, sesaat sebelum perang kemerdekaan gitu, ada juga misalnya keponakan yang nikah dengan pamannya bukan karena tidak ingin menuruti perintah agama, tapi karena tidak tahu. Iya, itu banyak kejadian yang begitu. Jadi silsilah juga jadinya, loh ini kemana larinya begitu. Nah sekarang ini, sepertinya semua orang udah ingin menjalankan. Nah Sudah melek semua ya. iya, jadi Alhamdulillah. yang perlu dibina sepertinya makin ketaatan kami ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Mutiara Pagi dengan presenter Mbak Lisma Yuliasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustaz. Terima kasih Pak Kasmo di Subang dan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Sehat selalu alhamdulillah, sehingga ceria dan sangat senang juga. Saya juga alhamdulillah sehat.
Bu Lisma juga dan Mbak Lela juga alhamdulillah sehat semua. Kaitannya dengan masalah pemberian waris atau pemberian hibah saat waktu dulu orang tua memberikan melalui hibah. Ada yang dapat sawah, ada yang mendapat kebun, ada yang mendapat sapi ataupun ternak, bahkan ada yang mendapat rumah. Itu sebuah realita loh, nyata itu. Iya, Nyata itu. betul Ustaz. Bahkan sekarang pun sudah demikian juga, bukan hanya Masih dulu. ada. Masih ada. Ya buktinya 2 minggu yang lalu dari Pak Lebe langsung loh saya dapat informasi itu. Karena Pak Lebe itu pernah diminta untuk membuat mempersil apa tuh namanya? Membagi-bagi itu loh. Jadi ada sebagian ada orang tua memberikan saat waktu masih hidup langsung diberikan dan ada juga memberinya nanti. Tapi belum dibocorkan dulu gitu loh. Ini langsung pada lebihnya nih. Kan lebih kan termasuk kan Menteri Agama tingkat paling bawah kan itu loh. Dianggap tahu sebagai orang. Jadi ketika sampaikan itu saya menyampaikan kemarin itu menjadi penyesalan gitu loh. Ya ini mudah-mudahan melek juga Pak Lebe juga itu loh. Karena bersentuhan langsung kepada masyarakat. Malah ternyata apa yang melakukan itu melanggar. Dalam artian kita kembali kepada masalah hibah. Hibah ini adalah boleh sih kepada orang tua, kepada anak itu boleh. Tapi tidak semuanya. Kan kebanyakan semuanya itu. Dengan harapan supaya tidak ribut gitu loh. Iya, bilangnya begitu. Iya. Berarti kalau hibah itu kan berarti sama seperti apa? Meniadakan hukum waris. Sementara tendensi akibat hukum tentang hibah tidak mempengaruhi segala-galanya. Tapi kalau waris pengaruhnya luar biasa. Hibah pengaruhnya pun tidak berkah. Banyak di antara orang tua memberi hibah kepada anak. Orang tua kaya jatuh kepada anak itu habis semua. Berarti ada keberkahan nggak di sini? Mungkin karena orang anak pun lah ini kan pemberian orang tua. Udahlah dihabiskan saja. Atau kadang-kadang karena banyak harta dari orang tua, kadang-kadang sebagai investasi kepada sesuatu investasi, tapi akhirnya bodong. Atau kena tertipu dan seterusnya ini. Berarti tidak ada keberkahan itu loh. Maka dari itu kita bolehlah hibah orang tua padang, tapi tidak semuanya. Kata Nabi dalam hadisnya itu, kalaupun beri hibah ataupun infak ataupun apa itu ada batas maksimalnya adalah 1/3. Juga diatur dalam kompilasi hukum Islam juga pasal 201 itu. Hibah kepada siapapun termasuk anak maksimal 1/3. Nanti selebihnya untuk siapa? Untuk biarkan dinikmati oleh siapa? Untuk orang tua. Dinikmati saja. Nah, baru ketika orang tua meninggal dunia, sisa ataupun peninggalan orang tua itu baru dibagi waris. Dan cara pembagian pun jangan semaunya saja. Ada aturannya loh. Di mana Al-Quran berbunyi menyampaikan bahwa 2/1 itu sangat penting. Bahkan sebagai prinsip utama gitu loh. Nah inilah kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat, mudah-mudahan dapat dipahami dan melihat penilaian Buddha Indra itu alhamdulillah sudah melek. Lalu bagaimana kita tugas tanggung jawabnya? Ayo kita bersama-sama untuk membumikan ilmu waris ini. Dan alhamdulillah saya juga terima kasih kepada RRI memberikan media, memberikan forum untuk menyampaikan ilmu waris ini. Karena ilmu waris kata Nabi itu pertama kali diangkat oleh Allah. Makanya saya sedih ketika mendengar duka cita pada para kiai meninggal dunia. Ini sebuah problem juga. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan yang kemarin meninggal dunia, Pak Kiai Haji Nawawi Kempek itu yang luar biasa banyak ilmunya. Kemudian Pak Kiai Haji Amin Fuad yang ada di Cirebon, di Ciwaringin juga meninggal dunia, ya Allah. Karena ketika meninggalnya ulama, meninggalnya kiai itu susah mencari penggantinya. Ini sebuah perenungan kita. Apakah ini tanda-tanda salah satu kiamat juga? Termasuk di dalamnya orang-orang yang pintar dalam agama banyak yang wafat. Ketika meninggal para kiai, para ulama itu susah mencari penggantinya. Beda kalau penggantinya, kalau yang meninggal pejabat, di belakangnya banyak rebutan. Tapi kalau yang kiai ulama lah,
susah sekali mencari. Maka introspeksi dirilah, mari kita bersama-sama kita kembali Al-Quran dan hadis ini. Mudah-mudahan dengan kita mempengaruhi Al-Quran hadis ini, kita selamat dunia dan akhirat. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Kasmo ini, kalau bisa jangan memberi hibah. Boleh maksimal berapa tadi? Sepertiga. Tapi Kemudian kalau kita kado, nikmati. Ustadz, mohon maaf Isma potong. Kalau misalnya kan karena ketidaktahuan tadi bilangnya Oh, karena orang iya. zaman dulu nggak tahu. Iya. Terus kita penerusnya tuh sebelumnya juga nggak tahu. Tahu-tahu sekarang udah jatuh ke Anak. generasi ketiga Iya, lah generasi gitu. ketiga lah. Sementara yang pembagian dulu Iya. itu ya pembagiannya anak pertama dapat sawah, anak Iya. kedua dapat rumah, anak Iya. ketiga dapat balong misalnya. Iya. Nah itu gimana? Jadi Ustadz? yang pertama, insya Allah tidak ada kata istilah terlambat. Baik. Kita harus ada rekonstruksi ulang. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali saya membantu masyarakat untuk merekonstruksi ulang atas kebijakan, atas amanah orang tua kepada anak secara hibah tadi. Alhamdulillah menerima semuanya. Dan ini sebenarnya untuk penyelamat juga, penyelamat orang tua. Jadi niat baik orang tua waktu saat hidup itu ternyata salah. Berarti kalau salah berarti orang tua di alam barzah tersandra nggak kira-kira? Tersandra. Lalu bagaimana kita menyelamatkan orang tua? Ya kita sebagai anak. Buktikan birrul walidain kepada orang tua itu melalui rekonstruksi. Setelah mengetahui kan, walaupun sebetulnya tahu, cuma karena tadi alasan-alasan tadi itu loh. Iya. Katanya ini tidak adil, katanya ketika waktu saat saya sakit kata orang Iya, tua yang yang ngurus ngurus adalah anak perempuan yang gitu bungsu. loh. Yang bungsu apalagi gitu loh. Kalau sekiranya yang benar yang ngurus perempuan yang masalah sebetulnya. Supaya tidak ada masalah dalam syar'i, diambil dulu untuk biaya merawat itu. Yang bungsu, yang perempuan tadi nggak masalah. Pernah juga saya bagi waris itu, alhamdulillah legowo semua. Nah, artinya satu harinya berapa nih dibayar kepada anak yang ngurus itu nggak masalah. Asal yang lainnya itu menerima gitu loh. Bayangkan kakak adiknya yang jauh di luar kota, ini harus menyadari. Maka diambil dulu seumpama satu harinya 25 ataupun 50 ribu dikali berapa gitu loh. Nah baru sisanya itu dibagi waris sesuai dengan aturan syariat Allah. Tidak jauh beda ketika orang anaknya itu merantau tadi, mendapatkan harta kemudian ditempelkan pada rumahnya orang tua, karena masalah diambil dulu untuk mencari keadilan. Tapi kalau warisan itu sudah sangat adil masalahnya. Kalau masa warisan 2:1 itu sangat adil. Karena siapa yang menentukan adalah Allah. Allah adalah maha adil. Kalau alasan tadi diambil saja. Kaitannya dengan masalah ngurus, tentang mengenai orang anak itu memberi membantu orang tua membangun, nggak apa-apa itulah. Untuk mencari keadilan. Walaupun orang susah mencari keadilan itu. Adil nanti di akhirat nanti. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp, ada Aki Gazi di Majalengka. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mempelajari ilmu waris itu referensinya baik dari Al-Quran maupun hadis serta ijma para sahabat dan ulama. Nah sayangnya ini kenapa sulit sekali dipelajari Ustadz, dan kemudian apa yang kemudian menjadi penghalang dari ulama sendiri sehingga ilmu ini tidak sampai kepada seluruh umat Islam. Akhirnya umat Islam merasa, mohon maaf, kayak keberatan ketika ilmu waris ini diatur oleh Allah dan Rasulnya. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Terima kasih Pak Aki Gazi. Ini mudah-mudahan semua menyadari pula tentang betapa pentingnya ilmu waris. Kenapa tidak sampai kepada tengah masyarakat? Karena saya pribadi juga mengatakan juga ini. Ketika kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Masjid Ta'lim, ternyata yang hadir sedikit terus terang. Kemudian ketika kita menyampaikan, ya pun saya bukan sombong ya, pengen berbagilah. Berbagi kan luar biasa enggak? Luar biasa kan? Coba kesempatan saya untuk menyampaikan di masjid-masjid tempat itu loh. Supaya yang tidak tahu menjadi tahu gitu loh. Dan kemudian kaitannya dengan masalah ini harus kita membangun kesadaran-kesadaran. Ternyata saya juga ketika membagi waris di masyarakat, itu masalah pembagian sangat mudah menurut saya. Yang paling susah adalah membangun kesadaran kepada seluruh anggota ahli warisnya itu loh. Kadang-kadang belum dibagi waris, kemudian sudah saling mengklaim. Dan belum lama 2 hari yang lalu, semua anak itu mengungkapkan
memberikan orang tua itu loh. Jadi ketika orang tua memberikan kepada anak itu dengan ikhlas, tapi gilirannya anak memberi orang tua hitung-hitungan. Iya. Itu 2 hari yang lalu itu terus terang. Saya tidak sebut siapa dan di mana, itu realita di masyarakat itu. Dari hitung-hitungan Mbak Risma. Jadi saya pernah membantu orang tua 8 juta. Ya. Kemudian tahun berikutnya memberi 9 juta. Dihitung Berikutnya, semua. dihitung ya. semua, benar. Dan itu artinya minta dikembalikan. Iya, betul. Minta dikembalikan itu loh. Makanya kita harus menyadari dalam hal peribahasa ini. Kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Belum titik loh itu. Iya. Tapi ada koma enggak? Lanjutnya ada kan? Ada. Kasih sayang anak ke orang tua hanya Panjang sepenggalahan. Panjanggalan. Atau bisa diilustrasikan yang paling mudah sih, kasih sayang orang tua ke anak gede sekelapa. Tapi kasih sayang anak ke orang tua gede seupah. Sebutir nasi. Nasi sama kelapa besar mana coba? Gede kelapa ya. Lah itu. Ya buktinya nyata itu. Jadi diungkit semua. Pemberian anak kepada orang tua diungkit semua gitu. Tapi pernahkah orang tua mengungkit itu loh? Ada peribahasa mengatakan 10 anak orang tua bisa mengurus. Ya. Tapi 10 anak bisa nggak mengurus 1 orang tua? Belum tentu. Bahkan orang tua di panti jompo. Ada nggak? Banyak. Lah, itu. Maka itu sebagai orang tua harus menyadari di sini jangan memberi hibah semuanya gitu loh. Jangan sekali. Apalagi ketika alasannya kekhawatiran, berarti orang tua tidak lulus dalam ujian Allah. Karena dalam Al-Quran surat Ali Imran mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh kata Allah, aku uji kamu semua siapapun minal khaufi salah satunya. Salah satunya adalah diuji untuk rasa kekhawatiran, ketakutan. Kalau orang tua memberi hibah kepada anak dengan dalilnya khawatir, dengan dalilnya takut nanti kalau saya meninggalnya dibagi waris, dengan 2:1 ini tidak adil dan menjadi problem, berarti ujian Allah lulus nggak orang tersebut? Enggak lulus. Di situ depan ayatnya itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Masalah kelaparan, kekurangan harta itu di belakang ternyata. Yang di depan adalah minal khaufi, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Dengan dalil itulah orang tua memberikan hibah semuanya kepada anak-anaknya. Akibatnya ketika ada orang tua yang masih hidup tinggal 1 ya kan, ibunya terlunta-lunta loh. Artinya terlunta apa? Walaupun itu kata orang tua, kata anak itu tidak adil. Padahal orang tua sudah adil loh. Tidak ada bedanya ya, laki dan perempuan rata. Ketika ibu bapaknya meninggal dunia, tinggal siapa? Tinggal ibunya. Ibu tinggal di rumahnya sebetulnya. Tapi sudah dihaki dimiliki oleh anak. Maka anaknya ngomong tidak adil. Apa sebabnya? Kakak yang pertama tidak repot ngurus ibu. Yang kedua tidak repot ngurus ibu. Sehingga musyawarah walaupun tidak ada masalah. Tapi kan ibunya kan menjadi apa? Sudah tua renta, hidupnya terlunta-lunta. Pimpong sana, pimpong sini. 1 bulan anak pertama, berikutnya kedua. Gimana? Muru'ah, harga diri orang tua. Tidak ada. Sebabnya apa? Orang tua ikut sama anak. Betul apa tidak? Salah. Yang betul sampai kapanpun anaklah ikut sama orang tua. Bagaimana caranya? Ya pembagian waris itu yang benar. Kalau pembagian waris yang benar ketika suaminya meninggal dunia atau ayahnya anak-anak meninggal dunia, harta-harta yang dapat setelah menikah, suami istri, ayah ibunya itu dibagi 2 dulu. Baik. Seandainya 1 miliar berapa masing-masing? 500 juta ya. Nah 500, itu bukan warisan loh. 500 milik istri itu. Iya, itu hak dari hak suami istri, dari ya. waktu hidupnya selama menikah. Baru yang dibagi hanya miliknya suaminya atau ayahnya anak-anak. Nah istri dapat 1/8 karena punya anak. 1 miliar separuhnya 500, 1/8 dari 500 adalah 62 juta. Berarti jumlahnya berapa milik ibu itu?
sebagai istri 562.500. Gampang kan? Seandainya rumah yang ditempati oleh ibu nilainya 400, bisa nggak untuk menempati rumah ibu sendiri? Masih ada lebih kan? Itulah. Itu makanya pembagian waris tagar saya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang kita sebagai orang tua ini harus banyak belajar lagi soal hak waris ini. Ya, sebetulnya ya. Dan harusnya Ustadz ya. Bukan sebetulnya harusnya juga. Sama diajak anaknya biar nggak ribut nantinya begitu kan Ustadz ya. Baik, selanjutnya kita sapa juga ada dari Mbak Nelly di Arumsari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana pembagian waris untuk 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan serta bagian untuk istrinya apabila harta yang ditinggalkan hanya rumah saja Ustadz? Terima kasih banyak. Laki 3, perempuan 1. Iya. Ya, punya suami istri masih ya? Iya. Oke. Tinggal istrinya, suami Iya, yang meninggal oke. berarti. Kaitannya dengan masalah pembagian waris kan sudah jelas Al-Quran surat An-Nisa 11-12 itu. Di saat ada istri yang ditinggalkan sebagai ahli waris, ada 4 anak, lakinya 3, perempuan 1, kita kembali pada Al-Quran hadis. Kita kembali sebelum kita mewaris, dilihat harta-hartanya itu apakah harta bersama atau harta bawaan, itu yang paling utama. Bedanya harta bersama itu harta didapat setelah menikah, TMT-nya setelah menikah itu waktu tanggal nikahnya lah gitu loh. Kemudian kalau harta bawaan, harta dapat sebelum menikah atau harta warisan dari suami atau istri dari orang tuanya. Itu harta bawaan. Oke, kalau seandainya harta bersama semua, belum ada harta bawaan, Iya, belum ada warisan. Iya. Iya. Hanya 1 miliar semua tadi sampaikan, nggak apa-apa lewat situ Ya, rumahnya dihargai 1 ya, miliar misalnya. harganya 1 miliar semua ya. Dibagi 2 dulu. Separuh milik istri, separuh milik suami. Untuk menjaga hak Iya. istri ini loh. Betul. Karena di masyarakat gagal paham juga. Betul Ustadz. Jadi kebanyakan itu langsung diwaris. Iya. Kalau diwaris kasihan, istri dapat sedikit loh. Banget. 1 miliar 1/8-nya berapa? Hanya 125 juta. Itu. Tidak melihat bahwa itu yang susah siapa. Anak apa orang tua kira-kira? Orang tua dong. Orang Berjuang tua. dari nol. minus bahkan, Dari Ustaz. tidak punya loh ya. Iya. Bahkan di tengah perjalanan problem ekonomi. Minus kan tadi kan. Iya, Pinjam di sampai bank. minus, betul. Kemudian kan resikonya kan harus mengembalikan. Ternyata alhamdulillah berikutnya kaya gitu loh. Amin. Nah itulah harus dijelaskan itu loh. Separuh milik suami, separuh milik bukan warisan. Ya. Tapi itu hak dari istrinya. Nah, yang diwaris hanya milik yang meninggal dunia itu suami. Ya. Istri dapat 1/8 sesuai surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 3 anak laki dan 1 anak perempuan itu sebagai asobah bil khair. Sisa setelah diambil bagian milik istri tadi 1/8, sisanya berarti 7/8. 7/8 itu di breakdown, dibagi kepada keempat anak. Ternyata kita kembali pada Al-Quran. Yang sebagai problem utama ini, 2/1 ini, berarti harus dijalankan itu. Toh ada warisan. Warisan itu apa? Barang nemu, katakan enggak. Nah, itu Jadi yang Menteri kebalik, Bayu, Ustaz. jadi kita masih terbayu sih masalahnya. Barang nemu, ikuti apa kata Allah. 2/1 karena anak laki 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2 sama 6 berapa? 5. 6. Tambah 1 perempuan. 7. Berarti anak laki-laki 2/7 dapat 2/7 dapat 2 dan 1/7. Nah, angka 7 bukan otomatis. Iya. Karena beda-beda. Kalau dibalik lakinya 1 perempuannya 3 berapa berarti ayo? 1 tambah 2 5. Sama anaknya 4 tapi beda jenisnya. Laki-laki dapat 2/5 kalau sendirian, perempuan 1/5, 3 anak tadi itu. Setelah pembagian waris selesai, baru diberi motivasi kepada anak laki-laki dapat banyak ini. Toh kader barang warisan, coba bisa nggak ngasih kepada adikmu yang perempuan loh. Apalagi kakaknya yang perempuan. Tidak ingat waktu kecil siapa yang menimang-nimang, siapa yang ngomong-ngomong gitu loh. Kan kakak perempuan.
maka hak dari anak laki-laki dan perempuan itu memberi hibah kepada adik atau kakaknya yang perempuan. Itu jauh lebih baik, ada dampak positifnya luar biasa. Artinya setidaknya ketika diberi, gimana perasaan Mbak Lisma? Senang apa enggak? Senang. Maka mengucapkan apa? Matur suwun, Dek, saya telah diberi. Dan kita sudah dapat hak waris dari orang tua dan ditambahan dari adiknya yang laki-laki. Itu jauh lebih baik. Ada idkhalus surur. Itu yang berat, Ustaz. Nah, makanya namanya pembagian waris kan tadi memberikan motivasi, kata barang nemu kata enggak. Apalagi kalau tadi yang Ustaz sampaikan, mohon maaf ya, Iya. ada anak yang kadang ngerasa paling berjasa. Iya, gitu, ada Ustaz. benar. Iya kan, nanti dia yang paling hitung-hitungannya paling Iya. tajam. Betul. Ya 2 hari yang lalu demikian ya, hitung-hitungan ya. Iya kan? Yang paling jasa nggak masalah. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Jangan mengada-ada. Itu loh, kadang-kadang anak kan pengen dapat banyak kan, itu jasanya diungkit-ungkit. Dulu waktu ini sakit sayang tadi Atau sampaikan semua itu. saya yang hidupin. Iya itu. Kalau iya benar, nggak masalah. Diambil dulu haknya gitu. Supaya netralitas muncul, Ini yang supaya benar. saling menerima. Mohon maaf Ustadz Isma potong, berarti boleh misalnya tadi kan ngerasa paling berjasa nih, minta dihitung. Boleh. Itu artinya sebelum bagi waris dihitung dulu. Jadi mohon maaf kayak dianggap utang begitu Ustaz? Ya kalau dia mau sih nggak masalah untuk menerima haknya. Daripada nanti gurundel dapat 2 dan 1 tidak adil. Itu loh. Toh namanya warisan itu kalau ada. Setelah dikurangi biaya-biaya termasuk hal yang tendensius tadi. Asal yang menerima apa tidak. Iya, Dan mungkin mulutnya menyadari menerima. gitu. Mungkin, Ustaz, tapi hati Supaya ada yang tahu. yang namanya hati kan tidak ada yang tahu. Iya, itu masalahnya. Maka untuk menambah, meyakinkan yang lain, toh tahu semua kok, yang ngurus adalah salah satu anak, gitu loh. Dan yang penting tidak ada dusta di antara kita. Ya tadi contohnya saya pernah memberi 8 juta, memberi 9 juta. Iya. Benar apa tidak? Bahkan kalau seandainya ada yang anak yang menyaksikan, saya tidak tahu kok. Nah, tadi dibuktikan, nggak usah sumpah-sumpah lah. Tapi kalau benar berarti memang berhak untuk bisa, mohon maaf, Diambil kayak dulu. mengambil kembali apa yang sudah Boleh. dikeluarkan. Boleh. Oke, berarti mohon maaf Ustaz, Untuk kalau menjaga apa? Untuk menjaga keadilan. Itu loh. walaupun mohon maaf Karena nanti yang namanya anak punten ya. Nah, anak kan karakternya beda. pasti. Karakternya beda, kadang-kadang yang satunya cuek ada enggak? Iya. Yang satunya sayang ada enggak pada orang tua? Banyak. Nah, sayang orang tua akibat dapat sedikit kan protes akhirnya kan? Iya, baik, Nah, baik. untuk menetralisir supaya tidak protes dan supaya keadilan, nggak apa-apa diambil dulu. baik. Ini solusi. Siap. Yang penting, yang pertama ketika berwaris harus satu majelis. Baik, baik. Semua anaknya hadir semua. Siap. Kalau tidak satu majelis, wis menjadi provokator semua. nantinya bahaya. Semua menjadi pembenaran semua. Baik. Mengaku paling benar Baik. kadang-kadang gitu. Siap, Tapi Ustaz. kalau dalam satu forum, maka menyampaikan Ya. kata kunci 2, Baik. tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua, bening banyue kena iwake. Baik Ustaz, terima kasih. Ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit, padahal masih banyak WhatsApp yang belum terjawab. Mohon maaf sekali lagi pendengar dan juga pemirsa setia kanal YouTube RRI Cirebon. Sebagai penutup 1 menit Ustaz, silakan. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar di mana berada. Mari kita bersama-sama meyakinkan bahwa Al-Quran ada sebagai pedoman hidup, sebagai hudal linnas, sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan. Ketika Al-Quran menyampaikan itu firman Allah loh, kalamullah, maka kita ikuti kata Allah, terutama dalam masalah waris 2:1. Artinya anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu suatu ketentuan Allah. Dan kita pun menyadari bahwa warisan kader barang nemu. Artinya yang capek siapa? Orang tua. Ketika orang tua meninggal, maka dibagi sesuai dengan Al-Quran hadis. Mudah-mudahan dengan kita membagi secara Al-Quran hadis, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu harapan kita. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Nasuha Fakih SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, serta Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Sehat selalu, makin sukses ya Amin. Ustadz. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini
sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini kami menemani Anda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.